Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Media Pembelajaran Anak Usia Dini yang beranggotakan saya, Lina Insani, Saya Novita Dwi Ramadhani. saya Laili Aisyah Amalia. Nah, ini teman-teman dinamakan Pupi Melody. Media pembelajaran yang kami kembangkan bernama Pupi Melody. Media ini dirancang untuk usia 5-6 tahun dengan tujuan agar anak itu dapat belajar aktif, tidak hanya melihat tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nama Pupi sendiri merupakan singkatan dari Papan Putar Interaktif Media Edukatif. Dari namanya itu sudah terlihat bahwa medianya itu berbentuk papan putar 3 dimensi yang interaktif, sehingga anak itu bisa belajar dengan konkret dan lebih menarik sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Sementara kata melodi itu merupakan gabungan nama dari anggota kelompok kami, yaitu Mei, Laili, Diah, dan Novita. Nama ini kami gunakan sebagai identitas kelompok sekaligus sebagai bentuk representasi kerjasama dan kontribusi kelompok kami dalam mengembangkan media pembelajaran ini. Kenapa sih kita tertarik untuk merancang Pupi Melody ini? Nah, berdasarkan hasil observasi yang ditemukan, beberapa anak itu menunjukkan kecenderungan yang kurang percaya diri, yang belum optimal dalam kemampuan berkomunikasinya. Hal ini mendorong kelompok kami itu untuk mengembangkan media pembelajaran Pupi Melody ini sebagai sarana stimulasi perkembangan bahasa dan keterampilan sosial serta kognitif melalui aktivitas belajar, bermain yang interaktif, menyenangkan dan kolaboratif. Tujuan utamanya apa sih? Nah, tujuan utamanya yaitu mengembangkan kemampuan bahasa, sosial, dan kognitif anak usia 5-6 tahun melalui penggunaan alat permainan edukatif atau APE, papan putar berbasis bermain interaktif dan kolaboratif dengan penekanan pada kemampuan mengelompokkan konsep, profesi, hewan, makanan, dan angka, serta menyusun cerita sederhana secara kreatif dan bermakna. Lalu tujuan pendukungnya apa? Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif anak dalam menyebutkan penjelasan dan menyusun kalimat sederhana berdasarkan gambar yang diperoleh. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal, mengelompokkan dan menghubungkan berbagai konsep seperti profesi, hewan, dan makanan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal angka dan menghitung angka. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir kreatif anak melalui kegiatan menyusun cerita sederhana dan dari kombinasi gambar yang diperoleh. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial anak melalui kegiatan bermain secara berkelompok seperti kerjasama, berdiskusi, dan menunggu giliran. Yang keenam, menumbuhkan rasa percaya diri anak dalam mengemukakan pendapat dan menyampaikan hasil diskusi kelompok. Yang ketujuh, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui pendekatan bermain play-based learning sehingga anak lebih aktif dan terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan ada apa aja sih? Yang pertama dari alat kita menggunakan gergaji, gunting, penggaris, pensil, penghapus, amplas, paku pinboard, dan juga palu. Kemudian untuk bahannya sendiri kita ada menggunakan triplet tipis kurang lebih 3-5 mm. Lalu yang kedua balok kayu sebagai penyangganya, lalu ada baut kecil dan mur sebagai poros putar, lalu ada lem kayu atau lem tembak, dan ada spidol atau cat akrilik, gambar laminating, dan juga menggunakan perekat kain atau velcro. Kemudian untuk prosedur pembuatannya bagaimana sih? Yang pertama, membuat lingkaran terlebih dahulu, di mana kita menggambar lingkaran di titik lalu dipotong menggunakan gergaji. Kemudian lingkaran itu dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi 8 segmen. Lalu yang kedua, warnai tiap bagian tersebut dengan warna yang berbeda agar lebih terlihat menarik. Yang ketiga, pasang pembatas, di mana kita memasang paku pinboard di tiap garis pembagi. Kemudian pembatas ini juga bisa membantu untuk sebagai efek bunyi saat media itu diputar. Lalu yang keempat, pasang topik mainan dengan merekatkan salah satu sisi velcro pada triplet di setiap segmennya dan juga merekatkan sisi lain velcro pada setiap gambar pada yang dilaminating. Lalu yang kelima, membuat penyangga.
dengan berangkai kayu jadi bentuk kaki seperti huruf A atau segitiga dan memastikan bahwa penyangga itu kuat supaya roda bisa berdiri. Lalu yang terakhir, memasang roda dengan melubangi tengah lingkaran dan menyambungkan ke penyangga menggunakan paku atau baut. Dan jangan terlalu kencang agar media bisa diputar. Nah, untuk prosedur penggunaannya sendiri, itu pertama guru tentunya mengenalkan bagaimana penggunaan media papan putar tersebut. Kemudian pada aktivitas bermain itu bisa dibagi dua, yaitu dengan mandiri dan juga kelompok. Pada mandiri itu bisa menggunakan satu tema setiap harinya. Jadi misal hari pertama itu menggunakan tema profesi, kemudian hari kedua menggunakan tema hewan, hari ketiga menggunakan tema makanan, dan hari selanjutnya menggunakan tema angka seperti itu. Kemudian untuk aktivitas bermain secara mandiri itu anak bisa memutar papan dan juga saat mendapatkan gambar yang terpilih itu anak bisa menyebutkan gambar tersebut, bisa bercerita, menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan dari guru. Misalnya dapat profesi, oh itu namanya apa, dokter, kerjanya di mana, sebagai apa, dan lain sebagainya. Kemudian pada tema angka dalam permainan mandiri itu bisa dengan kegiatan permainan yang dapat dilakukan dengan cara menghitung ataupun menjumlah angka yang terpilih. Jadi anak diberikan 2 kali kesempatan untuk memutar media papan putar tersebut. Kemudian pada permainan kelompok itu langsung di dalam satu papan putar itu terdapat 3 kategori, yaitu profesi, hewan, dan juga makanan. Jadi di dalam 8 jumlahnya itu dibagi dan terdapat 3 kategori tersebut gitu. Nah, yang pertama, permainan kelompok kita sebutkan sesuai jumlah kelompok. Misalnya anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok isinya 4 sampai 5 orang. Kemudian satu anak itu memutar roda, misalnya dapat kategori profesi. Nah, kemudian tugas kelompok apa? Tugas kelompok itu menyebutkan nama profesi selain yang terpilih di papan tersebut. Misalnya, saat anak memutar, dia mendapatkan profesi dokter. Nah, jumlah kelompoknya ada berapa? Ada 5 orang. Berarti teman-temannya itu harus menyebutkan profesi lain selain dokter. Misalnya polisi, masinis, pilot, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya permainan kelompok yang kedua kita sebut cerita berangkai. Gimana cara mainnya? Cara mainnya itu dari satu kelompok pilih 2 sampai 3 anak untuk memutar roda. Nah, akan keluar beberapa kategori. Misalnya anak pertama waktu memutar dia mendapatkan profesi dokter. Kemudian anak kedua memutar mendapatkan hewan kucing. Dan kemudian anak ketiga ketika memutar papan mendapatkan makanan apel. Nah, kelompok diminta untuk membuat cerita sederhana yang berkaitan dengan kata-kata tersebut. Misalnya ada dokter yang punya kucing. Kemudian kucingnya sakit, lalu dokter tersebut merawatnya. Setelah itu dokter makan apel. Dan apabila saat memutar papan tersebut terdapat 2 profesi dan juga 1 makanan, itu tetap bisa dibuat cerita sederhana. Oke. Nah, terus yang terakhir adalah sketsa, teman-teman. Nah, sketsa gambaran besarnya itu ada yang di sebelah kanan, yang sebelah sini. Kemudian penyangganya itu kita menggunakan penyangga pada gambar yang berada di sebelah kiri, sebelah sini, seperti itu. Jadi gambaran besarnya seperti ini. Terima kasih. Sekian presentasi singkat dari kami Pupi Melody kelompok 7. ACC ya Ibu. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.